Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, dan semoga ibadah yang kita lakukan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah, sore hari ini kita akan belajar meneladani sifat Ibunda Khadijah, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah sosok perempuan yang sangat terhormat, yang sangat bijaksana, cerdas, dan beliau adalah berasal dari keluarga Quraisy yang terkemuka dan kaya raya. Dalam sirah tentunya kita juga sudah membaca, belajar bagaimana kita bisa melihat tentang kelembutan, keteguhan, bijaksana, dan juga perjuangan-perjuangan beliau selama menemani Rasulullah Muhammad SAW dalam dakwah li'ilahi kalimatillah. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan beliau. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslimah harus bisa meneladani semampu kita apa yang ada dalam Ibunda Khadijah. Yang pertama, beliau memiliki gelar At-Thahirah, artinya adalah wanita yang suci. Beliau selalu menjaga kehormatan diri, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Termasuk juga kita ingat bagaimana awal kisah beliau cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak langsung mengungkapkan secara langsung sendiri, tetapi beliau menggunakan dengan utusannya, pembantunya, ada Maisarah, dan kemudian sahabat yang bisa dipercaya yang bernama Nafisah untuk mengungkapkan ingin melamar Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini tentunya kita bisa meneladani, kita sebagai seorang muslimah, para remaja muslimah harus bisa menjaga diri kita, kesucian kita, mahkota kita. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita tergoda pada hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Yang kita inginkan adalah keselamatan jiwa dan raga kita. Kesucian kita harus selalu terjaga. Maka pesan kepada para remaja-remaja untuk selalu menjaga pergaulan, menjaga diri sebaik-baiknya. Tidak hanya remaja, bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu, ini juga harus terjaga. Karena bukan berarti orang yang sudah tua kemudian akan terbebas dari godaan hawa nafsu. Justru sebenarnya peluangnya malah lebih besar, yang kita harus bisa menjaga kehormatan diri kita sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai remaja Islam. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa kita teladani dari Ibunda Khadijah? Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah, kepribadiannya dari Ibunda Khadijah, Masya Allah, luar biasa. Beliau adalah perempuan yang berwibawa, ya, terhormat, cerdas, dan kemudian juga memuliakan, menghargai, menghormati. Kita bisa melihat dalam sirah bagaimana beliau menghormati para pembantu-pembantunya, menghormati para tamu-tamunya. Pada saat itu banyak sekali lelaki yang ingin mempersunting kepada Ibunda Khadijah,
tetapi beliau bisa menolak dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak melanggar syariat agama, artinya tetap menggunakan akhlak yang mulia. Beliau juga terkenal dengan kejujurannya, keuletannya, ketangguhannya, kemudian juga optimismenya, sehingga beliau bisa menjadi pengusaha ya kalau sekarang, saudagar yang sukses pada saat itu. Masya Allah, luar biasa. Kekayaannya luar biasa. Keberhasilannya dalam beliau berusaha itu yang harus kita tiru, yang harus kita teladani pada saat ini. Para remaja muslim atau muslimah, kemudian para ibu semuanya, kita bisa meneladani beliau dalam melakukan segala sesuatu, dalam mencapai sesuatu, dalam bekerja sesuatu. Kita jangan mudah putus asa, kita harus sabar, harus jujur. Kunci utamanya harus kita pegang teguh, jujur, amanah. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan dalam hal hubungan kepada manusia, hablum minannasnya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus kita teladani dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Nah, kemudian Ibunda Khadijah, beliau adalah orang yang pertama beriman tentang kerasulan Rasulullah sebelum orang lain mengimaninya. Beliaulah yang mengantarkan Rasulullah Muhammad SAW, istri yang bisa menenangkan, istri yang bisa melayani suaminya. Masya Allah, luar biasa pengorbanan beliau. Kita ingat sejarah beliau ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul harus ke Gua Hira. Pada saat itu berkholwat ke Gua Hira, istrinya inilah yang bernama Ibunda Khadijah inilah yang mempersiapkan bekalnya untuk berkholwat di Gua Hira. Kemudian pada suatu saat malaikat Jibril menurunkan, membawa wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pulang dari Gua Hira. Beliau pulang ke rumah dengan menggigil rasa ketakutan, rasa cemas. Maka siapa yang menenangkan pertama kali? Beliau adalah Ibunda Khadijah. Rasulullah diselimuti, kemudian ditenangkan. Ibunda Khadijah pergi ke paman beliau yang bernama Warokoh, seorang rahib, berkata bahwa dalam diri Muhammad itu ada tanda-tanda kenabian, dan itulah yang membuat tenang dari Ibunda Khadijah. Maka beliaulah Khadijah yang selalu menenangkan Rasulullah Muhammad SAW hingga pada kerasulannya, dan seterusnya perjuangan-perjuangan beliaulah yang menemani, yang memberikan semangat, yang mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Para ibunda muslimah rahimakumullah, kita bisa meneladani bahwa kepada suami kita yang pertama harus percaya, harus yakin kepada suami kita. Jangan sampai kita menyembunyikan kepercayaan kita pada suami kita. Jangan sampai muncul tidak percaya kepada suami kita. Kita harus percaya kepada suami kita. Kemudian yang kedua yang kita teladani dari kisah ini adalah bahwa kita sebagai seorang istri harus bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya. Harus bisa menenangkan suami pada saat ada masalah. Kita selesaikan bersama-sama, bisa menghibur suami. Demikian pula sebaliknya, tentunya suami juga harus bisa melindungi istri. Jadi tentunya tidak hanya istri yang dituntut untuk selalu percaya kepada suami, begitu pula sebaliknya, suami harus percaya kepada seorang istri. Nah, kemudian dakwah yang dilakukan, kita juga harus mendukung penuh dari suami-suami kita, para pejuang-pejuang dakwah, maka harus kita dukung, dan itulah yang bisa kita teladani dari Ibunda Khadijah. Nah, selanjutnya
yang bisa kita teladani dari Ibunda Khadijah adalah bahwa beliau menyerahkan segala miliknya untuk perjuangannya, untuk perjuangan dakwah, perjuangan Rasulullah. Jadi Ibunda Khadijah ini kan seorang yang kaya raya. Ketika beliau sudah menikah dengan Rasulullah, semuanya diserahkan untuk kepentingan dakwah. Inilah yang harus kita tiru bagi kita ibu-ibu yang mungkin memiliki hasil setiap bulannya lebih banyak dari suami. Jangan sampai kita punya pikiran milikku, milikku, milikmu, milikku. Milikku, milikku artinya seorang istri yang memiliki pendapatannya lebih, kemudian dia gunakan sendiri, kemudian ketika suami memberikan itu hak miliknya. Tentunya tidaklah demikian sebagai ibu muslimah yang bijaksana. Bahkan jangan sampai kita menghalang-halangi suami kita untuk ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tuanya. Karena ketika suami menikah, kedudukan dari suami adalah tetap. Jadi kepada Allah, Rasulullah, kepada orang tua. Maka jangan pernah kita menghalang-halangi. Kita sebagai seorang istri muslimah harus mendukung suami dalam berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai menghalangi suami kita memberikan nafkah kepada orang tua kita. Justru kita harus ikut bersyukur mengantarkan suami kita menuju suami-suami yang soleh. Masih banyak hal yang bisa kita teladani dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa meniru beliau dan semoga kita dimudahkan untuk meneladaninya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.